yang menjadi sumber sejaman yang tidak terbantahkan bahwa pendirian Nahdlatul Ulama adalah oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya, ditambah Jawa Barat, kemudian dengan isyarah ilahiyah rabbaniyah dari Mbah Khalil Bangkalan, di mana Mbah As'ad Syamsul Arifin diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk membawa tasbih dan tongkat, kemudian diberikan kepada Mbah Hasyim, dan ini tidak bisa dibantah. Nah, sekarang ada narasi-narasi baru di mana sejarah keluhuran pendirian NU itu mau dibelokkan. Nah, kalau kita diamkan, masa depan sejarah NU itu akan berubah arahnya sesuai dengan keinginan orang-orang yang merubahnya, jika kita sebagai penerus dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak mau menjaganya. Memang NU tidak didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, mustahil organisasi besar didirikan oleh seorang tokoh. Walaupun beliau besar, Mbah Hasyim, tetapi NU didirikan oleh banyak ulama, yang ulama itu kemudian sepakat untuk menjadikan Mbah Hasyim sebagai pionir dan Rais Akbar yang pertama. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin ide-ide dasarnya memang dari Mbah Hasyim, tetapi ketika mau mendirikan, misalnya Ki Rafiuddin mendirikan Patsun, memang Ki Rafiuddin punya pikiran sendiri, tapi nggak mungkin bisa mendirikan Patsun yang hari ini begitu luar biasa kiprahnya di tengah masyarakat Banten, khususnya para alumni Tebu Ireng, kalau tidak dibantu oleh Kiai Sadili Tobari Sadili, Kiai Taqiyuddin, Kiai Abdullah Musta'in, Kiai Mahrus, dan semua alumni Tebu Ireng. Tidak mungkin. Begitu pula pendirian Nahdlatul Ulama. Yang mendapatkan ilham Rabbani adalah Mbah Khalil, diberikan kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kemudian mengajak para ulama, banyak ulama-ulama yang ikut. Nah, kemudian ada katanya saudara beberapa orang yang ikut dalam awal NU kemudian sejaran dada. Itu teknis organisasi, dinamika yang ada pada saat itu. Dari mana saya tahunya? Dari ketika perjuangan Wali Songo Indonesia ini dibentuk. Perjuangan Wali Songo ini dibentuk awalnya beberapa orang, kemudian banyak yang mendukung pengurus, kemudian ada karena ada dinamika ketidakpuasan individu, akhirnya dia berhenti. Ketika ini misalnya akta notaris belum jadi, dia berhenti dulu. Memang dia pendiri awal, pencetus, tapi ketika dia karpe dewek, nggak mau bareng-bareng, kemudian dia tidak ada di dalam akta notaris itu. Dan sedangkan sejarah itu membutuhkan sebuah bukti empiris berupa catatan. Makanya ya Rafiuddin ini, anggota-anggota ini harus dicatat, nanti bikin sebuah bunga rampai, buku bunga rampai Patsun alumni Tebu Ireng kiprah di Banten. Siapa saja yang hadir ketika acara pengajian di pesantren Kiai Taqiyuddin di Bogor, dihadiri oleh Kiai Tobari, Kiai Rafiuddin, Kiai Abdullah, dan para alumni lainnya, dicatat semua ya, karena ini bukti sejaman akan sahabat-sahabat kita ini semua. Nanti kalau cucu-cucunya 100 tahun lagi ingin tahu, dulu katanya mbah saya itu alumni Tebu Ireng, ada nggak catatannya di dalam buku alumni Tebu Ireng dari Banten? Ternyata Patsun membuat tahun 2025 sebuah buku bunga rampai yang di dalamnya ada foto-foto kegiatan, di dalamnya ada nama-nama. Kemudian akan dilihat, wah ini kakek saya ini ngerokok aja ngajinya. Alhamdulillah ada nanti. Ini bukti sejaman untuk anak cucu kita nanti 100-200 tahun yang akan datang. Oh wajahnya kok apa kakek kita begini, udang-udangnya hijau, jangan-jangan udang hijau ini mau perang dia. Ternyata Syekh Tobari Sadili.
Kalau beliau ke rumah saya ini udah dari dulu 2015 2016 sama-sama mempunyai kepedulian terhadap Kesultanan Banten. Kita mendirikan bersama beliau Rabitah Kesultanan Banten untuk bagaimana menjaga warisan-warisan leluhur budaya dan agamanya. Nah ini dari dulu. Jadi beliau ini nggak usah pakai Google Map ke sini. Nggak usah pakai Google Map kalau beliau. Merem aja udah nyampe. Alhamdulillah. Saya sebagai penerima mengucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini. Rumah dan pondok pesantren saya diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah di dalam acara sakral dari Patsun alumni pesantren Tebu Ireng. Sunnya itu saresehan untuk negeri, karena memang seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Ketika gurunya Mbah Hasim seorang ulama yang patriotik kebangsaan dan ketanah airan, dan ini dibuktikan oleh beberapa manuskrip resolusi jihad, fatwa jihad beliau, maka santri-santrinya pun penerus dan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng memiliki sikap yang sama. Selain i'dadul mutafaqqihina fid din, Pondok Tebu Ireng sudah terbukti melahirkan para alumni-alumni yang mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara lebih dari yang lainnya. Alhamdulillah. Memang pondok pesantren itu tugas utama adalah i'dadul mutafaqqihin. Tapi dalam setiap pengajian wajib kita sebagai pengasuh pondok untuk juga menggelorakan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, cinta kerukunan. Nggak mau perang kita dengan sesama bangsa kita, maunya rukun kita bersama bangsa. Ya, yang namanya tesis nggak usah dibalas dengan perang, dibalas saja dengan antitesis lagi, atau dibalas dengan dalil PS dalil. Kalau perang, ya orang Banten nggak usah diomong gimana orang Banten kalau perang, ya kan? Nggak usah diajarin lah, ya. Tapi tugas kita adalah menjaga negara dan bangsa kita untuk tetap damai. Kita bantu pemerintah kita untuk menciptakan kedamaian di atas tanah air kita Indonesia, di mana dulu ratusan ribuan nyawa dari luhur kita telah dikorbankan demi terwujudnya kemerdekaan ini. Dan ketika kemerdekaan dan kedamaian sudah kita raih, maka hifdzul maujud, ini hukumnya wajib. Hifdzul maujud, menjaga yang ada, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedamaian dan ketertibannya harus menjadi perhatian yang utama bagi kita. Dan ini adalah yang diwariskan oleh Mbah Hasim Asy'ari, diwariskan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu mengaku dirinya itu sebagai murid Syekh Nawawi. Sebenarnya beliau itu tidak seperti Mbah Hasim ngaji pada Syekh Nawawi. Tapi kenapa Mbah Khalil ngomong beliau ini adalah murid dari Syekh Nawawi Tenara? Karena di dalam buku Haidar itu dikatakan bahwa Mbah Khalil itu banyak berdiskusi, karena satu letting berdiskusi dengan Syekh Nawawi. Jadi nggak ngaji satu kitab apa gitu, enggak, tapi berdiskusi, bahkan kadang-kadang adu dalil, debat-debatan. Tapi kemudian ketika beliau pulang, beliau mengaku sebagai muridnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena beliau ke Mekah itu sudah luar biasa pinternya Mbah Khalil Bangkalan. Syekh Nawawi Tanara ke Mekah itu ya sudah pinter karena sudah ngaji sebelumnya. Tapi kemudian ada perdebatan, diskusi di dalam buku Haidar itu disebutkan. Dari situ Mbah Khalil mengakui bahwa Syekh Nawawi Tenara itu sebagai gurunya. Luar biasa debatan, kemudian mengaku gurunya.
Alhamdulillah ini Ketua MUI Kecamatan Kresek hadir. Kiai Abdul, coba angkat tangannya, takut ada yang, nah ini Kiai Abdul ini adalah Ketua MUI dari Kecamatan Kresek, sekaligus merangkap pangkatnya kakak saya. Demikian sebagai tuan rumah, Kiai Taqiyuddin, mohon maaf. Mari kita dengarkan bersama pengajian yang akan dibawakan oleh Kiai Taqiyuddin, oleh Kiai Tobar Isadili. Mudah-mudahan kita bersama mendapat barokah. Karena kitab yang akan dibaca oleh Kiai Taqiyuddin pun kitabnya Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Imad yang telah membuka cakrawala pemikiran kita bareng-bareng tentang sejarah bagaimana Hadratus Syekh tampil di Nusantara ini sambil merujuk kepada Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani. Sangat luar biasa. Satu hal dalam bidang keilmuan yang tidak bisa dibantah memang sejarah. Teori mungkin hari ini bisa begini, besok bisa lain. Tapi sejarah tidak bisa dibantah. Itulah sejarah. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada yang pertama Kiai Taqiyuddin untuk membimbing kami dalam pengajian tafsir Marah Labib. Kepadanya kami persilakan. Jangan nanya halaman. Malah aja lah. Dedek bawa kitab. 114. Dipotong dong Dedek. 114. Iya, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Al-mukarramin, para alimul ulama, wabil khusus sahibul fadilah Hadratus Syekh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang selalu viral dan trading memenuhi jagat maya. Maya romantis apa? Ini kena berkahnya itu.
Banten itu kan, maka Banten itu selalu identik itu dengan ad-dakhil yang memberontak gitu kan, yang selalu membuat gebrakan-gebrakan luar biasa gitu kan. Ya tentu para mamang-mamang, para alumni Pondok Pesantren Tubuh Ireng, ambil khusus Kiai Haji Rofiuddin, ya sebagai motivator yang menggerakkan pengajian alumni Tubuh Ireng tanpa pamrih, ya tentu dengan spirit kebersamaan dalam mereka menggapai berkah dari para masyayikh. Ya berkah daripada para masyayikh itu insya Allah sa'adah fiddin wa dunya wal akhirah, ya, insya Allah. Jadi bahagia sa'adatun fid dunya, ya bahagia di dunia, wa sa'adatun fil akhirah, juga bahagia di akhirat. Karena yang namanya berkah itu kebaikan yang tidak terputus. Di dunia tetap selalu mendapat kebaikan, ya tidak terputus sampai kepada akhirat. Karena yang namanya berkah itu samrotun min samaroti amal sholih, buah daripada amal soleh. Amal solehnya para leluhur, para masyayikh, yang menikmatinya adalah kita, para santrinya, para tolabahnya. Nah ini ya, kalau mereka itu kan selalu membuat framing ya macam-macam lah gitu. Kita nggak boleh gibah. Yang penting kita ini minal muhibbin terhadap para alim kan, para ulama itu kan. Nah, kita minal muhibbin terhadap para alim, para ulama. Maka Rasul pun dalam satu sabdanya itu al ulama'u warasatul anbiya, ya ulama itu pewaris para nabi. Maka manwa al ulama, al Imamul Ghazali itu mengatakan al ulama man ahata bi ulumi syar'iyyah, yaitu orang yang mumpuni ilmu agamanya gitu kan, yang mumpuni, yang menguasai ilmu agama. Ya, karena tidak sembarangan Allah mengangkat seseorang itu sebagai ulama, karena ulama itu bagian dari pewaris para nabi, dan di situ ada kebaikan yang Allah titipkan terhadap Allah yang angkat derajatnya. Mayurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah ini ya yufaqihu fiddinnya ini. Nah, jadi ulama itu tetap estafet. Jadi ilmunya ilmu muta'addi. Maka dalam muqaddimahnya Al-Imamul Ghazali tentang babul ilmi dalam Ihya mengatakan al ilmu muta'addi khairun min ilmil khasir. Ilmu yang terus menerus berantai itu lebih utama daripada ilmu khasir yang tidak dimanfaatkan ya. Nah, maka thariqah kita ini ngaji. Jadi ngajinya itu jangan putus. Saya itu ke Mekah pertama itu dengan wali di abah saya itu masih kecil. Itu setiap pagi itu abah saya itu ngaji satu ke Syekh Yasin Al-Fadani. Itu tidak bergelar Sayyid, ya, tidak bergelar Habib, hanya panggil Syekh Yasin. Tetapi sebutannya luar biasa. Jadi lakobnya itu Alamuddin Abul Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki Al-Husaini dengan gelar Musnidud Dunia.
itu mungkin ulama Nusantara terakhir itu. Ya, ini yang mendunia. Itu kan murid-muridnya juga kan jadi orang hebat semua gitu kan. Murid-murid beliau itu di mana di Rusaifah. Orangnya itu luar biasa loh profil. Pagi itu sebelum memulai ngaji itu, sebelum halakoh itu buka bigolah. Ya bigolah itu warung, kalau orang Jawa bilang peracangan. Ya semacam sekarang itu warung Madura lah gitu kan. Warung sembako itu. Itu luar biasa itu, humulnya itu. Tamu udah para datang bawa air sendiri saya itu untuk tamu. Itu baru ngajinya pun gak pegang kitab, yang baca itu ya para kiai. Tapi kalau salah ketahuan itu kan. Jadi nggak pegang kitab. Nah ini wajahnya wajah kita ini. Itu waktu itu dengan Abu Yadaman. Abu Yadaman itu kan kakak iparnya Abu Yadimyati. Saya tanya ke Abu Ya sudah jadi, saya sudah tua, sepuh masih ngaji. Anak ngaji ayat 2. Iji anak dengan ganjaran. Nomor kado nyonton ke orang Banten. Orang Banten mah karak ngaji patul munjing jalalan ini semua ngaji. Itu ya Abu Jadaman itu. Masalah luar biasa. Ini kan cerita-cerita ketika ya di Mekah gitu kan, sih kan banyak mu'alafatnya kan, banyak karya-karyanya Syekh Yasin itu, sampai Sunan Abi Jalil itu disyarahi oleh Badrul Majud itu kan nama kitabnya itu, sampai Asbah wan Nadhair juga. Ya beliau itu juga termasuk ahli falak yang maha luar biasa gitu, menguasai. Jadi produknya ya keturunannya ulama kita, tapi di akhir gelar itu Al-Husaini. Ini menunjukkan kan beliau itu bagian dari dzurriyyat Rasul gitu kan. Jadi kan tidak ditonjol-tonjolkan, hanya menonjolkannya itu ilmunya itu. Jadi man ahata bi ulumi syar'iyyah itu ulama. Maka kadang-kadang Habib itu banyaknya juga hanya hafal sholawat. Maka majlisnya itu majlis sholawat. Ya, majlis sholawat. Padahal hadis itu idza marartum biradil jannah farta'u. Apabila kita ini melewat riyadil jannah itu kan taman farta'u. Kalau bahasa orang kampung sama sana ngangonlah, mengembalalah gitu kan. Wa madul jannah majlisul dzikri kan. Majlis kita majlisul ilmi itu kan, pas'alu ahla dzikri itu majlisul ilmi itu ya. Makanya mereka itu kan ya sholawat itu boleh itu kan, karena itu adalah ajaran innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi itu kan. Jadi, tetapi kalau yang disebut ulama itu bukan ahli baca sholawat itu kan. Man ahata bi ulumi syar'iyyah itu. Kemudian Al-Imam Syafi'i itu mengatakan al-alimu al-akifu ala dini. Orang yang akif, yang terus-menerus itu istiqomah terhadap agamanya itu ya. Orang yang selalu melakukan ketaatan. Al-arifu ala hali umatih. Yang tahu persis terhadap kebutuhan umatnya. Maka distilahkan ulama itu mempunyai kecerdasan yang dua menurut saya itu. Satu dibangun dengan kecerdasan itu, intelektualnya. Ini. Tetapi kecerdasan intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual itu akan hampa. Maka ulama dulu itu fungsinya banyak. Orang mau nikah nanya kapan ke ulama, ya macam-macam itu kan. Makasih nanya. Karena mereka itu kecerdasan secara intelektual memang luar biasa, juga punya
kecerdasan spiritual. Ya mereka itu yang selalu ya istiqomah, kanu qalilan minal laili mayahjaun, kan itu, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, ini jadi para ulama ini, maka kalau kita baca kitab ulama, bacanya aja kita mah nggak bisa, apalagi nyusunnya gitu kan. Maka kita sangat menghormati bagaimana Allah memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ini saya juga raba-raba ini di mana ini ya, perasaan saya pas saya lihat ini ayatnya laisu sawaan ya, itu. Nah, ini laisu, saya itu keiman ngaji di Jawa itu pakai bahasa Jawa, tapi saya tidak bisa memberi mana pakai bahasa Jawa, karena sejak kecil itu saya ngaji pakai bahasa Sunda itu. Udah kebiasaan. Nah, bahasa itu kan dulu di muridnya Abu Ghazali, Nurul Palah. Sampai di daerah saya sana itu di Bogor, terus di ke pelosok masih banyak nama madrasah Nurul Palah, dan malah masjid itu Nurul Palah di saya itu. Ini itu kan kaitannya dengan petir ya, Abu Ghazali itu kan dari petir, dari Cigodek. Dulu orang-orang dari kampung saya itu jalan kaki, namun ada uak saya itu pesantren di Lempuyang kan sini ya. Maka jadi betul-betul ahli tasawuf itu di Lempuyang sini ini. Jadi abah saya ke sarang ke petir, kakaknya di Lempuyang di daerah sini ini. Jadi daerah Kerasaki ini. Nah, makanya Kerasaki ini melahirkan para ya tokoh-tokoh ulama gitu kan. Ya kita taruhlah kalau sekarang tokoh Kerasaki itu ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan luar biasa. Hanya sarjana BA kan, alumni Tubuireng jadi presiden. Kemudian kalau kita baca tulisan-tulisan tentang fikih itu kan sangat detail. Nah, ini pernah maaf satu ketika itu, ketika Pilpres 2019 kan ini waktu itu kan Jokowi dengan Prabowo juga kompetitornya itu kan. Kemudian ada satu kampanye itu di Kota Cibinong di Bogor, ada gor yang namanya itu Pakansari, gor terbesar dan sudah layak untuk dipakai event-event tingkat internasional. Itu kampanye ya waktu itu yang 02 itu. Ya 0102. Saya kebetulan habis dapat giliran khutbah di Masjid Baitil Faizin. Setelah saya selesai sholat, saya buka sarung, pakai kaos aja dengan pakai celana, cuman tetap pakai peci haji yang bisa dikantong. Ada seorang ya tokoh di Bogor itu, seorang kiai, yaitu ceramah. Ayo orang Bogor Barat, pilih kuisa kabehan calon presiden anu didukung ku ulama. Kena dalam ajang itu ada yang nyeletuk, itu kan Pak Ma'ruf Amin itu ulama, lain tuturkeun urang kamah teu kudu dipilih. Seminggu kemudian kayak itu sakit, sampai berobat ke Singapura kemana-mana sampai meninggal. Mana Nur Hadi? Nur Hadi. Karena Nur Hadi itu gurunya itu. Almarhum Khodamul Kudus. Kurang di Saudi WA. Kawanam ulah kitu Ki Ma'ruf Amin etapan turunan wali. Ayo ngomong naon gara-gara kamari kampanye. Ya artinya wallahu a'lam gitu kan.
yaitu para bapak, para hadirin ya. Laisu ay jami'u ahlil kitab. Laisu henteu aya ay jami'u ahlil kitab tegasna saha sadayana ahlil kitab sawaan eta sarua. Ay palesa tegasna henteu aya man sajal ma'amana anu iman yaman minhum ti ahlul kitab. Kaman eta seperti jalma lam yu'min anu henteu beriman yaman bin ahlil kitabi eta tetep di ahlul kitab umatun ari umat qaimatun ay jamaatun adlun umatun ari umat qaimatun anu jumeneng ay jamaatun tegesna golongan adlun tur anu adil muhtadiyatun tur anu kami petunjuk bitauhidillahi kalawan tauhidkeun ka Gusti Allah wa hum sareng nyari umat Abdullah bin Salam eta Abdullah bin Salam wa Sa'labah bin Sa'yah sareng Sa'labah bin Sa'yah wa Usaid bin Sa'yah sareng Usaid bin Sa'yah wa Asad bin Ubaidin sareng Asad bin Ubaid waman sareng jalma aslama anu agus Islam Yaman mahum serta itu jami'u ahli kitab minal Yahudi ti Yahudi kama seperti barang akhrajahu anu ngalarkeun kana Ibnu Jarir sah Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sareng Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin ti Ibnu Abbas. Ya, ada tafsirnya itu namanya Tanwirul Mikbas. Ketika saya di Kediri ini ngaji itu dengan kayak Abdullah itu dipapar ini. Ibnu Abbas ini kan kalau ada apa namanya ada kitab kan rijalun beberapa orang ya sahabat baina Rasulullah yang ada di sekeliling Nabi itu ternyata sahabat yang paling ganteng dan sahabat yang paling banyak istrinya. Siapa itu? Ibnu Abbas itu. Abdullah bin Abbas kan. Nah, itu. Jadi kenapa? Karena setiap wanita melihat jalannya itu Ibnu Abbas itu tertarik gitu kan. Ini. Aja tertarik. Jadi ya udah malakah kan di situ itunya. Wa akhraja Ibnu Jaririn sareng ngaluarkeun sa Ibnu Jarir. Mana di dia? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu lama aslama tatkala agus Islam Abdullah bin Salam sa Abdullah bin Salam wa ashabu sareng sadaya sahabatna Abdullah bin Salam qalat berkata ahbarul Yahudi sapirang-pirang rahib atau pendeta Yahudi ma'amanah iman bi Muhammadin ka Muhammad ilal asroruna angin sapirang-pirang jalma anu gorengna kami walau ladzalika matarokudina abaihim walau ladzalika sareng lamun tahun teu ari itu asroruna mataroku mangka henteu ninggalkeun asroruna dina abaihim kana agama sadaya nenek moyangna asroruna panjallahu ta'ala maka nurunkeun sa Gusti Allah Ta'ala hadhil ayat kana ya ayat yatluna ayatillahi ana laili wa hum yasjudun setengah 10 sahnya. Hadirin bapak-bapak para alumni rahimakumullah, ini menjadi apa namanya ketika kita ini ayat ini memberikan motivasi dorongan yang maha luar biasa. Pertama-tama kita harus bersyukur kita ini oleh Allah ditakdirkan lahir di Indonesia. Karena sebelum kita lahir
atau sebelum roh kita ini masuk ke dalam jasad kita ini, ketika roh masih di dalam alam malakut ini, status manusia ini belum dibentuk status manusia ini, suku apa, agama apa gitu kan, menduduki apa. Maka silahkan baca surat Al-Insan. Hal ata alal insani hinum minan dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum disebut apa-apa. Belum punya status. Ya, belum punya status. Gelap. Maka ini sesuai dengan khutbah terakhir ketika Nabi ya haji wada itu, la fadla ala arabin ala ajamin. Tidak ada perbedaan status keunggulan antara rah orang Arab atau DNA orang Arab dengan orang Ajam. Itu kan, ini tidak ada. Subawa qabaila itu kan kesana inna akramakum minallah atqakum ini. Jadi kita tidak menonjolkan suku, tidak rasis ini kan. Kita tidak menonjolkan di mana kita lahir. Tetapi ketika Allah mentakdirkan kita lahir di Indonesia, bayangkan jarak kita dengan tempat di mana Nabi Muhammad lahir dan diutus 10.000 km. Kalau dulu itu ditempuh dengan jalan kaki atau belum ada fasilitas untuk sampai ke sana kan. Nah ini, kalau alam dulu orang-orang tua kita itu pergi haji menggunakan apa? Tapi kalau saya pernah baca pada awal abad ke-17 mulai jamaah haji Indonesia itu datang ke sana dengan menggunakan kapal POC, sehingga setelah pulang dari sana ada tempat karantina, di mana karantina itu di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka itu, di Pulau Pramuka. Maka itulah kalau ada jamaah mau berangkat itu suka diadanin. Ada yang nanya ke saya ngisi pengajian gitu, kemudian Ustadz, ada dalilnya, ada hadisnya, untuk orang pergi ke Mekah kata diazanin. Coba kimat. Saja begini, bahwa dulu kakek saya itu ke Mekah itu di perjalanan itu 1 tahun. Ini. Karena ini akan pergi lama. Oh, iraha balik atau itu dalam rangka melepas itu, seolah-olah melepas orang yang masuk ke dalam kubur. Ulama kita ini pintar, diazanan. Jadi kebalik beneran. Mesti terbalik beneran gitunya. Diazanan gitu. Saja begitu aja itu kimat itu. Allah. Itu. Maka sampai sekarang hanya ada di kita di Indonesia orang berangkat haji itu diazanan. Mungkin di Malaysia mah enggak kata saya. Ya itu. Karena saking lamanya meninggalkan anak keluarga juga, masalah luar biasa itu kan. Maka kita jauh dengan Rasul, jarak kita jauh kita dengan Madinah, gitu kan? Ini, bayangkan ini di sini lesu, ini ahlul kitab, sawaan. Ini dari orang-orang Yahudi dari ahlul kitab yang ada pada waktu itu. Ini sudah terbagi dua. Karena mereka itu tahu bahwa Nabi yang lahir itu adalah Nabi yang ada di dalam catatan kitab suci mereka. Tahu mereka itu. Maka yang mereka baca kitab sucinya itu tahu. Kemudian ada yang mereka baca tetapi tidak mau. Tidak mengakui itu. Tidak mengakui. Karena apa? Karena dianggap Nabi yang diutus itu bukan dari kelompok mereka. Nah ini. Kata saya ke teman-teman kemarin ketika kalah pilpres, Aisyah itu buka iman tah, terpercaya ke kodo jeung kodar, gitunya. Ailin pilihan siapa anu jadikan perusahaan sampai kaina masih ngago goreng bae.
Pan orang teh diikat aya rukun iman. Kagenap. Nu kagenep kodo jeung kodar. Percaya disebut bagusna kodar, gorengna kodar ti Gusti Allah. Pan khairi wa syarri minallah. Dikiran kudu demo pan gitunya. Jadi dari orang-orang ahli kitab yang ada pada waktu itu, karena memang bercokol berdomisili, ini baik di Madinah ini, terutama di Madinah ini, ada ahlul kitab itu juga yang Allah beri hidayah, nerima. Ini menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul itu adalah satu. Milah Ibrahim itu adalah satu, tidak beda. Maka disebut agama tauhid. Maka disinilah orang yang menerima kitab suci para nabinya itu disebut ahlul kitab. Itu. Jadi ketiga agama besar di dunia. Maka dari mereka itu terbagi. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu mereka itu berada di dalam lingkungan. Artinya suasana, kondisi yang mereka itu tempati tahu bahwa Muhammad itu adalah keturunan dari orang mulia. Dari suku yang mulia. Dari para tokoh. Tetapi baca aja kita kitab surat Yasin, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah dicap oleh Allah, mereka itu di sana itu fahum la yu'minun, itu kebanyakan dari mereka ini. Padahal di situ ada Abu Lahab, paman Rasul, Abdul Uzza itu namanya. Orang yang pertama merasa gembira ketika Nabi dilahirkan. Banyak tokoh-tokoh pembesar, ada Abu Jahal juga. Tetapi laqad haqqal qaulu itu kita ini berada nun jauh dengan di mana tempat Nabi lahir, dan kita dan bukan kita ini dari golongan dan suku mereka, jauh. Sementara nenek moyang kita tahu yang leluhur kita yang keberapa itu masih Hindu, masih Buddha, itu wasaniyah kan. Tetapi Allah kirim hidayah ke kita ini. Ini yang perlu kita banggakan ini. Kita syukuri ini. Ini kan tidak terlepas adanya hidayah ini, kan ada yang bawa ini. Yang bawa itu siapa? Rasul. Rasul itu dititipkan kepada siapa? Kepada ulama. Maka sejarah panjang masuknya Islam ke Indonesia itu tidak terlepas adalah jasa para ulama. Ulama yang mempunyai ilmu karomah yang mahal luar biasa ini, sehingga bayangkan bisa menundukkan, ya, ini bisa tunduk para pembesar kerjaan di kita. Jadi bukan mereka yang menghancurkan berhala, bukan kita yang menghancurkan berhala, tetapi mereka sendiri yang menghancurkan berhala mereka sendiri. Ini karena mereka tinggalkan. Jadi para wali itu dakwahnya itu tidak harus menghancurkan berhala, tidak. Berdakwah aja ngajak. Ketika mereka itu sudah beriman, mereka tinggalkan sendiri berhalanya, seolah-olah mereka hancurkan sendiri. Nah ini suksesnya ini di situ. Apa resepnya itu? Karena tidak terlepas ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ini juga para bapak, para hadirin yang berbahagia, saya pagi itu tadi buka Bukhari, ya iseng-iseng itu, saya itu kan ngaji ya sama di Tubuh Ireng dengan Kiai Samsuri Badawi. Saya pas buka, memang di bab tafsir Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu ada hadis menceritakan tentang Abu Thalib ketika akan meninggal. Di situ kumpul para pembesar Quraisy. Abu Jahal kumpul terus, termasuk Abu Sufyan belum masuk ke Islam itu para pembesar Quraisy. Nabi itu mengatakanlah astagfirullah, ingin supaya amannya ini oleh Allah diampuni dosanya. Tetapi tiba-tiba turun ayat makana lin nabi wal mu'minu wal mu'minina ayastagfiru lil musyrikina walau kanu ulil kurba.
Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman itu memintakan ampun kepada orang yang sudah dicap sebagai musyrik. Sana aja. Di situ Abu Thalib di situ itunya itu. Masya Allah. Siapa Abu Thalib itu? Abu Thalib paman Rasul melahirkan Ali. Sebenarnya Nabi mengatakan ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini adalah kota ilmu, pintunya adalah Ali. Bukan yang diklaim oleh Abah Aos. Saya ini adalah pintunya ilmu. Abah Aos. Tapi ya, Karena dia bawa sih, bro. iya, ada teman kita itu juga pengikut Abah Aos Al-Mutawirang. Kata saya, ente kayak bukan murid kayak Ishak aja itu kok ente ikut Abah Aos. Itu. Maka kan likulisain sakit lakit. Setiap ada yang jatuh, ada yang mungut. Walaupun itu sampah itu kan. Masya Allah. Waktu itu melahirkan Ali. Ali nikah dengan Fatimah. Melahirkan dua cucu Rasulullah. Rasulullah. Pemimpin pemuda di surga Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain inilah melahirkan zuriat Rasul. Itu yang disebut wala alihi tahirin atau ibin, itu kan dari ini. Tapi kok kenapa kalau kita pikir ya cucunya itu, mantunya itu, anaknya itu berada di surga, tapi ternyata kakaknya itu berada di neraka. Kalau ini, tapi wallahu alam. Maka ada kitab itu Kiai yang disusun oleh Syekh Jani Dahlan, namanya Asnal Matolib Binajati Abi Thalib. Yaitu Syekh Jani Dahlan mengatakan bahwa Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan muslim. Karena berbagai macam argumentasi itu ya waladina amanu wa nasaru wa awal ulaika humul mu'minun haqqa. Itu Abu Thalibnya awal. Orang diantara yang melindungi Nabi, yang membela Nabi itu, ini Abu Thalib itu. Maka Syekh Jani Dahlan itu ada keluarganya itu di Garut, tapi itu jadi Persis itu Kimat. Di dekat saya ada gunung Dago. Dulu di situ yang punyanya itu namanya Agil Dahlan. Agil Dahlan itu ternyata cucunya Syekh Jani Dahlan. Di Bandung itu ada Universitas Islam Bandung Unisba. Itu didirikan oleh Jawas Dahlan. Dahlan itu kakaknya Agil Dahlan, dan ada rumah sakit Al-Islam di Bandung. Jadi dulu katanya itu ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Hijaz, dari Syarif Husain itu ke Suudi Abdul Aziz, itu kan Hijaz itu Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu dianektasi itu sama Najd, itu dianektasi, diambil alih, sehingga Syarif Husain ini menyingkir ke Yordania, yang sekarang keturunan itu jadi raja di Yordan, itu Raja Abdullah diantaranya itu. Nah itu kan situs-situs Islam itu semuanya kan dihancurkan itu. Hampir juga makam Rasul kalau tidak ada delegasi Hijaz itu. Itu kan yang namanya ahli sunnah itu menjadi ancaman di sana habitatnya itu. Bahkan Syekh Jani Dahlan punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu ikut dengan santri Syekh Jani Dahlan ke Garut. Maka nikahlah di Garut. Di Garut itu punya keturunan di antara Jawas Dahlan, pendiri Unisba, kemudian ada namanya Agil Dahlan itu. Nah ini saya kenal akrab dengan Agil Dahlannya itu karena dekat rumah saya yang punya gunung. Agil Dahlan itu sekolah sama-sama dengan Habibie. Habibie ke Jerman, Agil Dahlan juga ke Jerman. Habibie itu jurusan pesawat, Agil Dahlan itu jurusan pertambangan. Itu. Nah ini jadi ada kitab Asnal Matolib Binajati Abi Thalib.
ya kita husnudzon aja mungkin secara lahiriahnya saja itu ya oleh Allah itu sebelum memang sakaratul maut itu mungkin dosanya diampuni itu kan, dan baca kalimat syahadat, kalimat tauhid. Karena kan ada hadis di dalam Sahih Muslim itu, ada salah seorang badui yang datang kepada Nabi, ya Rasul, aina abi. Rasul mengatakan, abuk wa abi finnar, bapakmu dan Abi Thalib maksudnya itu dalam neraka. Itu kan. Ketika itu laki-laki itu nangis sambil pergi. Dijawab, sini-sini kamu. Abuk wa abi finnar. Nah ini. Tetapi ada seorang cendekiawan Muslim dari Bandung itu yang terkenal dengan nama Jalaluddin Rahmat. Panggilnya itu Kang Jalal. Keluarga NU itu punya yayasan Al-Mutahhari itu, karena agak syiah itu Kang Jalal itu. Ya Kang Jalal itu meneliti bahwa ya keberadaan hadis itu masih dipertanyakan, kata Kang Jalaluddin Rahmat, karena tidak sesuai dengan konteks yang apa namanya dengan asbabul wurudnya itu hadis. Ya itu karena kalau sudah hadis kan ada yang meneliti tentang hadis tersebut. Tetapi saya agak apa namanya ketika membaca itu pun hati itu tidak apa namanya tidak nerima itu. Masa yang melahirkan Hasan, cucunya itu ada di surga, mantunya ada di surga, anaknya ada di surga, itu kan ya ini ya wallahu alam, itu semuanya itu adalah rahasia. Ya intinya bahwa kita ini maha luar biasa diberi anugerah oleh Allah menjadi lahir di Indonesia, penganutnya Muslim. Coba kalau kita lahir di RRT umpamanya, nah ini kan Komunis. ya komunis, apalagi lahir di Belanda umpamanya, di Den Haag, nah ini lahir di Meksiko. Maka disinilah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari slogan hubbul waton minal iman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Taki. Selanjutnya tentang kajian tasawuf yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Tobari Syadzili. Monggo kami silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-iman wal islam wa akhrajana bihima min zulmati syirki wal auham. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadatan ad-dakhiruha indal hitam wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-badul kirami wa ala asyahina wa asyahim ila muntal Islam, amma ba'du. Yang terhormat Sahibul Bait Kiai Haji Muhyiddin Usman, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur, diberikan kesehatan dan keberkahan hidupnya dan ilmunya. Untuk pula yang terhormat sahabat saya Kiai Haji Taqiyuddin, begitu pula diberikan kesehatan panjang umur, juga keselamatan dan keberkahan. Juga yang terhormat Kiai Haji Ropiuddin, dan bulan juga dia terus berjuang memimpin Patsun, dan juga diberikan kesehatan panjang umur, diluaskan rezekinya. Yang terhormat keke semuanya nih ya, termasuk itu semuanya nih ya, baik untuk ibu bukan, semuanya kita diberikan kesehatan panjang umur, diluaskan rezekinya, kemudian tetap sebagai penerus pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai penerus dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sempat ikut ngaji ya, padahal masih dalam keadaan sakit ya, di operasi mata ini gitu. Tapi saya alhamdulillah lah, memang tadi itulah pada malam sama istri saya juga sama anak, jangan pergi saja. Saya mah dari dulu juga
memang mau ngaji, kalau bisa mati dalam keadaan ngaji gitu. Saya ingat sudah ada di mati terkait emang ngaji itu ya. Gitu. Yang hamnya tadi ya bicara tadi tentang tadi Syekh Nawawi ya. Saya punya itu waktu di Tangerang itu zaman bupatinya Muhdi, Haji Muhdi. Kalau ajudannya Kiai Haji Abdul Aziz ya, orang Sukabakti 3 asal Madura. Memang itu tadi ada kaitannya dengan tadi tafsir Munir ya. Nah ceritanya nih ya, nggak ada di buku itu ya, ada di buku itu dia. Ceritanya tafsir Munir ini ceritanya mau diterbitkan nih ya. Kemudian Syekh Nawawi ini jual sawahnya. Waktu ya itu di Tangerang ini nih ya. Kemudian uangnya ini masih kurang ya. Terus kedengeran oleh abahnya Ki Jam'an bin Sam'un, gurunya Syekh Yasin Padang. Nah, kalau nggak pernah tahu kan ya? Itu ya. Hei, jangan kadis ya, gitu kan. Ya, aing nyumbang ya ke guru sia ya, Gestah, bikin ke Syekh Nawawi. Ke kisah, Samun, abang Ki Jam'an. Beda usia tuh, ya diskus sampai itu ke guru satunya. Datang Gestah Ki Jam'an. Syekh Nawawi ya menunggu ya abah ya duit ya merek ya abah pula ya sang nambahan ikan menerbitkan kitab anu kurang teh itu tah ya jadi seneng ulah gitu ya meslekaan mu kayak gitu teman-teman orang tuh mah iya itu bilang mungkin eta sejarah dia kan namanya kisah teknerbitkan eta tafsir Munir. Syekh Jam eta guruna Syekh Yasin Padang. Ya kalau Syekh Yasin Padang ke Indonesia pasti jalan ke situ ke gurunya. Karena dia kalau ke Indonesia tuin jarah ke guru-gurunya ya. Masih Ki Jam'an nih. Nah Ki Jam'an ini dulu berguru ke Syekh Nawawi. Di sambil guru jadi tukang masak Syekh Nawawi. Kerja zaman Belanda jadi panglima perang ya lain pinjaman ya lainnya awas ya cuma lain gibahnya kan ada gibah yang dibolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam ada di kitab bukan di penelitian ya di pengajian Patsun ya ada 6 di kitab Adul Farid Sarah Tuhfatul Murid pada halaman 416 terbitnya ya minhaj lah ya dan saya kan sairan aja ya aja disiplin gibatan karir wajujah itu ya menazam matan ka amsalil jawahir tazallam wasta'in wastati wahazir wa'arif wazkuron piskol mujahid kudu surah padang tein ya itu tah jadi ia mau salah paham jadi malah gibah ya jadi gibah yang dibolehkan ya nggak ada ya yang namanya pengajian kebering itu nggak ada istilah gibah yang haram nggak ada ya orang ngerti semua ya orang salah semua ya dan salah paham ya para pemirsa ya Pak Presiden di mana saya berada keilmuan. Iya kan tadi Patsun itu patokannya suku mas sebagaimana Abu ya Dimyati katakan tarekat aing ngaji yakin lah ya my way is study oke Islamic study ya dan itu memang kata-kata Abu Dimyati itu di antara yang paling saya berkesan ternyata ada di kitab Al-Mustadrak ya karya Imam Hakim ya Mustadrak Imam Hakim ya
Pak Jilid 1 halaman 123 terbitan Darul Fikr Bait Libanon. Nah, ya. Ada hadis yang berbunyi ya. Karamul mu'min dinuhu wa muru'atu atuhu wa hasabuhu kuhu. Nah, jadi kebenaran seorang mukmin itu terletak pada agama yang kuat. Masuk ngaji biasanya, pesantren, banyak pesan balai rombeng ya. Yang ulah itu hanya dia ya. Lagi naik, ya. Sampai berhasil banyak, ya. Mainan menguasai, ya melosorok, pikir, tauhid, bantek, balagoh, ya segala macam, ya. Cuman maaf, ulama sebenarnya tidak pernah belajar ilmu falak. Benar. Seumur-umur saya tidak pernah belajar ilmu falak. Benar itu. Bentar, terusin bentar ya. Betul. Jangan kita mah, jangan. Kecelakaan kayak. Enggak. Cerita dulu dong. Oh gitu. Jadi kia. Bisa jadi ahli. Orang kia, orang keliling. Pernah pesantren dulu. Pesantren dulu saya makan di Bantar Gedang. Dia ahlinya tuh istilahnya nosorok ya, semakin diaji gitu. Logatnya itu ya Sunda, makanya orangnya bisa, logat Sunda bisa. Ke Kui Bahrem deh, Kang Tobari, enggak pindah tuh ke Sadang Garut, Sadang Kebarukan. Nah, itu harap ngajina bahasa Jawa, terus bahasa Sunda, dua tak jadi bisa. Bang, datang dulu ke baru, pindah tuh ke Cibaruk sana, di Mantek Balago. Mana di Cibaruk? Sukabumi, yang Sedeli. Oh, nanti tahu orang Mantek Balago. Dia kan ada palak, untuk pernah belajar palak kan? Masa kia, lamun orang belajar palak, otomatis orang pernah imunan Mantek Balago, tina sulah menorok, kemudian Syamsiah, mual ketinggalan lah. Sedangkan orang udah ki Suhaimi, sekolot, telah rincang. Lamun orang kebel-kebelkan bisa keburu meninggal. Nah, itu anak saya aja. Ini anak saya keribut. Sebelah orang kelah, tahu mah. Soalnya kia ditambah deh jarang pas ngaji Pak Sulaiman Hiren. Ketika gerhana matahari, bedana 4 jam 5 jam. Orang tambah tahun udah begitu deh. Dia belah gitulah. Nanti begitu lah pokoknya. Itu berminat, akhirnya. Untuk beda ya 5 jam tiap bedana. Pas gitu teh orang ke Saimi ngaji ketemuin. Sudah pas orang keluar bener-bener kisah ini 7 bulan kemudian meninggal orang. Meninggal tahun 1918. 2000 tahun 2018 1900 berapa dia? 18 ya? Berapa? Kurang play di betu. Dia sekian jadi silai. 2000 nista orang sini karak di Suhaimi ke Obay. Ki Obay sebenarnya pesan ke cuma 2 bulan, mahal. 2 bulan kebal-kebal. Tapi alhamdulillah menguasai 7 kitab betoran. 2 bulan eta. Oh. Ujung supiki di kepala orang gitu, cuma ngaji nanti orang 2 bulan ke gitulah ini jikia didatang orang kabel nah kesedidinya ke Cikolotok mana Cianjur pasaran pasti ini orang ngahulak aja belajar ilmu tafsir di hadis ya kemana yang ngajar tafsir yo itu kayak sebelum Citanjil tuh caranya ahli tafsir orang datangan Jokias ini, jangan nanti mana asal, nanti kali pas ya. Hari itu masih dulu jadi gitu. Gitu. Jakain bah. Ini saya lah bantuan kulabe ngajari. Ayo lu bantuan bah. Ayo dekat haji. Akhirnya nanti jadi. Buang dari ini berangkat deh guys ke Jawa Timur, ke Pajugombang, ke Jombang. Jauh orang bisa ke Pajugombang Item bung. Jadi orang pun keliling-keliling kayak di kemudian di Tebiran 5 tahun saja. Terus meski itu orang kuling-kuling ke mana-mana ya terus ke Imah tah. Ke Abu Yada ya. Jadi orang kepikir dua ajan pernah belajar mempelai ya gitu ya. Cerita tahun 1998.
diundang ke Komandan Tangerang. Kak, Kita menghadiri pertemuan ilmu palak di Bandung. Indah. makanya aing teu nyahoan naon. Kemudian kan kita memberikan tugas, jangan itu bisa makan. Aing datang kan loh. Terus datang. Hari itu ada Thomas Jamaluddin, profesor tuh kenal. Buat orang-orang tuh ngerjakan tugas palak, saya mah enggak, yang bisa teh aja. Ayo, aing balik dulu, balik. Itu pernah kemana mau kita bodoh palak gitu. Atau aing tekanan batin. Lain bangga, iya. Apalagi kan bangga zamannya. Gua tekanan batin, bahaya, bisa stres ya. Jadi diruki ahli pala. Oh, Dalam teu nyahoan naon. aduh, punya musibah loh, musibah. Sebut ahli palak tapi lain pakai bah. Ini lagi selain bapak nangke wayahnya, udah tinggalkan pembagian anak di belajar palak 2 bulan, main kecil berem ya, kecil berem kecil kalau kamu tapi lain berem, kayak ahli palaknya. Ya Jo. Tah bisa tuh berangkat dah jadi baik, ada tuh, atau kita masih di baik bagi topi. Aduh, punya. Pas ngaji ke Abuya, kami jadi biat ngaji. Tahun 1995 sampai penjalan Bapak Tata. Ini Abuya, depan saya ini sini. Ayah Abuya, mangsi. Abuya mah kalau ngaji dia mah langsung nyorep ya sorangannya. Jangan tanya, aing iya ngecas leugeun aing iya nyajari aing ke si Abuya. Setiap permasalahan aing bisa nyelesaikeun gitu tah. Di dia kan. Iki cas, kieu. Abuya ngali. Kidai, sudah belan. Abuya mah kidai. Nyok, lu kena kidai. Itu kita kelakuan. Orang ngaji malam Selasa kan di 10:30 sampai subuh wiridan. Ngaduk dalam hati orang wiridan tajak Ya kieu. gua yang bisa ngaibul pala. Yuk kita lain palak bae. Hai siap. Gitu ta. Kemudian suatu saat pengajian, hei tabari Cek saya tak. cek Abuya. Aing jieunkeun sianya silsilah Syekh Dawawi sampai ke Rasulullah. Waktu aing urang tinggal nasab ya. Keur berangkat pesantren. Teu pernah ngomong-ngomong nasab, bahkan nasihatan. Manehnya lamun pesantren ulah ngomong nasabnya, sia ngaji bener-bener. Gitu. Kenapa? Gitu temenan. Dan tiba-tiba Usedi Nah, pokoknya kan kalau bangkakan belanja, iya. Sekamar jeung anak ki Otong, si Ambari, si Ambio, ada, itu, hah? Tah, orang ngaji kan, cok si Ambio, siapa mau bisa ngaji, turun bisa ngaji cina, cek Samjo. waduh, ayo balas seri gitu kan. Nah gitu kan orang boga wiridan di Ki Mustaqim, Ki Utang Lengkong. Nah, kieu. Anu udah tulis ya. Sama Wadi Piro. Siapa? Ilmu lah sok korek. Ngajinya. Lek. Ngajinya dia anu ngagahan. Kikiu, cara kikiu baik turutan. Jelema eueuh. Tapi ngadanya. Atuh jelas tuh, aing jangan ngomong. Sebenarnya aing ya dengkeun wakat jangan 10. Menang 7 bulan aing heuh. Eta Alpiyah Apa? di handap sana keluar tuh ke handap apa disungsang jeung maksud aing apal kabeh. Bukan barum, dites. Lalu bisa ambil awalnya dah. Bulan karak bulan 7 bulan kan 7 tahun asal mau kalah wae deh. Gitu lah ya. Nggak makanya, umpala tadi. Cuman aing juga kaki ya. Ya, ahli palak yo di kemenang dia, datang ke orang hiji-hiji. Gua minta contohnya ilmu palak gituin. Gak usah belajar. Kita contohnya baik ya. Iki kenci, lenta. Lo baru salah saya itu ya. Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Ini mah jangan muter-muter, Pak.
nih, set nih, kalau yang mau jalan tol gini, kagetan nggak be? Padahal kakak katanya. Tapi yang kia, umuslah kalau dulu di silsilah saya keliling keluarga ya semua, cari silsilah tuh, termasuk jaga Syekh Najihun di Kampung Gunung, pas jam 5.10 sampai makam, karkendang tuh baru karkendang tuh atau minyak wangi maksudnya masya Allah Kan belum ada. iya tuh mah itu baca mungkin dengan wali dan wahejo siapa itu tuh Kan bisa menyan doang. terus baik pokoknya kabel yang dikerja menang lamun ditulis termasuk Pangeran Jekar sesuai yang nulis lamun itu paling 15 menit ya berhubung ya Abu ya macan aku aing sieun gitu ya Jadi 2 jam nulis. untuk penting jam 12 orang sholat hajat ya nulis Mana tahu soal itu? dengan kedelan guys ya sholat hajat ya nulis ke orang sholat hajat deui nulis deui sholat hajat deui nulis deui sholat hajat deui sampai menjelang subuh selama 3 poe gitu bae kusulmaya dana info coba kusulmaya dana gitu Luar biasa. pas kesieu itu sakeun ku abu ya siap kembali bisa angsa cenah Bisa antar. tuh bagus ya lah tinggal itu orang lengkongnya terus bagus ya Tengah huna tasanya. itu tahun gini lah ya nah dia gitu ini ceritana Alhamdulillah. jadi tahun 2007 ya biasa udah kena kita aja yang ulama Tangerang ya anu ngaku nawali ya disebut kurang tahun 2007 kurang karak bisa sulairan perkemanan di Sulkomaya ini ya termasuk Jokom ke orang bisa iya pakai manual lain software ketika tahun 2007 itu orang diundang lagi taki ya Mana mau pakai? ayah Bogor supaya nerangkan tentang talak anu kerkisruh teh ya orang jarahan kaki mustaqim menjalankan puasa tak jadi puasa semudah orang karak menang 4 tahun lebih Puasana. semudah hari ya kabehnya ada 15 tahun orangnya ya pas Jumatnya can sore ya belum tidur ya kemudian orang kecapean hujan deh datang Ki Ajari Jadi Wahyudin. Ki Ajari Lengkong dan Wahyudin Ki Ajari itu bahasa zaman dahulu itu waktu di Banten itu ulama-ulama yang menjadi panutan ulama Banten Ki Ajari Lengkong dulu kalau misalnya ulama-ulama atau kiai-kiai Banten kalau ada permasalahan sulit Datangnya Ki Ajari. datang Ki Ajari termasuk bagaimana hukumnya ikan pedak saja itulah kita datanglah ke Ki Ajari Lengkong Satu Wahim bertanya tentang bagaimana hukum ikan pedak pas datang Ki Ajari ulah daikan masalah helan urang dar helan ya nah disediain uang ikan pedak sama Ki Ajari ya kayu sia wah bingung Lahar nang udah taman. Musa nah kemudian baca Ki Mustaqim ya datang Ki Ajari mere bulan ke orang itu kan itu man sebagai isyarat ya tapi orang berusaha ya menganalisa kemudian orang bisa almatematika kredit kan bisa tak Aritmetika eta. almatematika kan data perhitungan itu dari NASA singkat dari National Aeronautics and Space Administration ya dari NASA. Kan orang maaf sejak saya dulu di SMA 1 udah bagus bahasa Inggris saya. Berikut grammarnya. Lumayan. Jauh. Tahu lu bahasa buaya. Jangan apa-apa. Oke. Ya kita dulu kan saya diundangnya dulu mengkaji ilmu falak ya di tahun 2007 ini sudah rangin. Kisahnya begitu. Saya ini teman tahdusan bini saya dikasih ilmu, ada kemungkinan keberkahan dari orang tua saya. Ya, dulu saya kan waktu di SMA dulu dapat beasiswa.
di bank beasiswa, kuliah beasiswa kedokteran segala Abah biasa disumpetin. Kata Abah saya nggak bangga kalau punya anak itu sarjana kayak gitu. Bapak siapa? Iya saya disumpetin. Aduh, aku mah gitu. Itu bisa kuliah. Bisa Abah mah ya hayang boga anak bisa ngaji banyak nges gitu, pesantren gitu. Butuh ijazah. Gitu. Ayo ijazah lain. Ayah, kang seorang keliling kan di itu bayarannya. Dikembalikan di ijazah ada. Karena kan kuliah di HI ya. Di Visipai tanya ya. Iyalah. Jadi Lu menang beasiswa saya. wah. Menang beasiswi. Gitu ceritanya sebelum pernah. Ikut ya mungkin tabaruk dapat kebenaran dari orang tua, dari Abu Yadim Yati, alhamdulillah ilmu pahala. Padahal saya nggak pernah belajar ilmu pahala. Terus tanya, kita baru saya pengen belajar ilmu pahala. Jangan ke saya belajar, saya nggak punya guru sama setan gitu lah. Gurunya setan jangan gitu. Iya. Tapi meski gurunya setan, alhamdulillah palak saya diakui oleh Kemenag RI. Diakui oleh Eropa saya. Dan setiap itu untuk Ramadan Shaul Dzulhijjah saya diminta oleh PCN Jerman untuk membuat Ramadan Shaul Dzulhijjah sampai detik kemarin itu. Masa diangkat jadi ketua Mustasar PCU Jerman itu. Iya. Jadi itu cuma keberkahan guru. Makanya saya bangga. Kalau pasun tarekat emang ngaji itu bangga loh. Coba. Tuh iya. Nah gitu. Jadi ya gitulah kisah-kisahnya ya. Tadi udah, kemudian tadi di kitab Haidar itu, di Haidar di situ diceritakan tentang kali pasir. Ketika buku diterbit, saya masih dalam kali kecil, saya di kali pasir tinggal. Itu situ ada makam Jimung, Jimutapiah, ya. Itu dua balik banyak orang yang mesan ke situ. Nah, ibu Abah Nawawi itu Abu Asnawi, asal kampung Gunung, kemudian ke Lempuyang. Itu masih cucu Abdul Karim. Dan ketika Syekh Nawawi meninggal di Mekah, jenazahnya yang memandikan tuh Abu Asnawi, dibantu oleh anaknya Jimutapiah gitu. Iya. Jadi paham ya tadi ya. Nah, itulah ya kisah-kisah singkat, bukan balik kita mah tahadusan gini mah ya. Bukan berarti bukan itu ya. Orang lanjut ya. Ini saya dulu waktu Ki Baijuri meninggal itu ya masih hidup, saya sempat Ki Baijuri mengajar kitab Tafsir Munir dan Mizan Kubro. Saya mengajar kitab itu Al-Qudusiyah fi Ma'rifat Quad Sufiyah ya, ilmu tasawuf dengan Fathul Majid karena Syekh Nawawi dulu ya. Ketika Ki Baijuri meninggal, saya itu yang baca Al-Mizan Kubro, saya berhubung iya jamaah iya ya pertama-tama sih tentang hukumnya sholat di kuburan di mana gini ya segala macam. Pas bagian bagian zakat sebelum waris ini jamaahnya pada meletoy. Akhirnya ganti kitabnya loh. Mesti gimana kita tuh lah. Kalau ayat masuk sampai akhirnya ya. Ini sekurang sih tentukan kita bersatu, kita tabarukan kepada pengarang dan dibanding-bandingkan. Setebat, iya mah kita mulai kita sampai akhirnya can beres-beres loh. Alasannya ketemu duit lah kumaha. Ayo berkah mati bungkus, 2 bungkus poe. Jadi ini kitab Syarh Sanusiah ya. Saya dikasih itu ya materinya ya tadi. Nah, Sanusiah ini termasuk juga ini zuriyah Nabi yang asli ya. Nabi asli ya. Aya nu palsu. Oh, aya loba lah. Ya, itu. Iya. Ya. Ya termasuk lengkong juga kan itu ada orang Sakara. Itu termasuk zuriyah Nabi. Bahkan turun Abdul Qadir Al-Jilani itu. Wih. Cuman ulah ngebangkeun turunan lah ya. Jangan kita merasa orangnya paling hebat atau lebih mulia. Lama di kitab Irsyadul Ibad itu sebenarnya jahil mahdun, bodoh original. Cik saya nama bodoh original itu ada di kitabnya itu. Nah ini
Sanusia kan ada sementara ini ngomong ini yang ahli ini dari bohong semua. Ini Sanusia ini Sultanul Mutakalimin sepanjang sejarah dan sepanjang zaman. Ya, Sultanul Mutakalimin, sultannya, rajanya tauhid, raja ilmu aqwaid, raja ilmu suludin ya, sepanjang sejarah sepanjang zaman. Beliau lahir tahun 380 Hijriah. Wafat tahun 395 Hijriah kalau itu Masehi. Lahir tahun 1428 Masehi. Berarti 20 tahun lebih dahulu lahirnya daripada Sunan Gunung Jati. Beliau wafat tahun 1490 Hijriah. Kalau ngitung ini ya umurnya 63 tahun lah Hijriah, kalau ngitung Masehi ya 61 lah ininya ya. Ini palak orang sibuk palak ya ininya. Nah, kemudian kita Sultan Mutakalimin ya. Ada juga yang Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Rajanya hadis seluruh dunia sepanjang zaman dan sepanjang sejarah itu Imam Sufyan Tsauri. Nah, itu pokoknya. Kemudian ada Sultanul Aulia, ada urutan 4 urutan ya. Sultanul Aulia itu ada 4 orang. Kelima keenamnya menyusul itu di kitab Qiradatul Jawahir ya. Karena Muhammad itu ya, Arifai ya. Halaman 8. Terbitkan Darul Kutub Ilmiah Baitul Balon. Ya. Lain. Tadi kedekenan ya. Jadi ada 4 Sultanul Aulia sepanjang sejarah sepanjang zaman ya. Pas zaman Syekh Abdul Qadir ya. Satu Syekh Abdul Qadir, kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sebenarnya itu turunan ke-20 hiji Nabi ya, sama Rifai-nya ya. Nah, Syekh Ahmad Rifai ini lahir tahun 512 Hijriah. Wafat tahun 578 576 Hijriah. Lamun Masehi lahir tahun 1118 Masehi, wafat 1182 Masehi. Nah, kita juga ayat tadi. Makanya lamun lancar bawa sin propos Krakatau. Siapa? Biasa sih dia mah. Ya, pahala disebejakan ke orang rumusnya. Bawa sin Krakatau. Besi anu iya teh besi untuk iya gitu karunya. Nah, udah ya. Keduanya udah, ketiganya Syekh Imam Ahmad Al-Badawi. Keempatnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ya karena kelima kedua ada Syekh Abdul Samir Masis, Syekh Abdul Saji bisa dilihat. Jadi itu semuanya bukan dari Yaman. Ini bukan gibah ya. Ini ilmu. Ya ingat ini ada 6 gibah yang wajib disampaikan. Sebagaimana di kitab Abdul Farid Sarah Tuhfatul Murid pada halaman 416 itu. Berbahasa bahasa bang saya 2 bet tadi lagi. Siapa? Aing itu bukan mulai dulu nih. Udah, setelahnya itu ya. Ya tadi halaman tuh ya. Ini ceritanya nih kan musim kita, saya kasih judul manifestasi Allah di era milenial. Wah, hai, sama tuh belajar ketemu yang jauh-jauh punya manifestasi aja loh. Nah, jadi kan jadinya Allah, ya. Bukan berarti janji Allah ini Allah itu keliput zaman ya, bukan. Dan itu sudah diterangkan di kitab Syarh Sanasiyah halaman 59 nih, ada 10 penjabaran sifat mustahil bagi Allah ya. Satu, Allah mustahil ayakuna jirman. Kedua, Allah mustahil ayakuna arodan ayakuna berjirmi. Ketiga, Allah mustahil ayakuna bijihatin. Keempatnya, Allah mustahil ayakuna lahu jihatun, lahu huwa jihatun. Kelimanya Allah mustahil ayakuna fi makanin. Keenamnya Allah mustahil ayakuna fi zamanin. Ketujuhnya Allah mustahil ayakuna mahalan hawaris.
Kedelapannya Allah mustahil ayakuna mutasifan bil isigol. Kesembilannya Allah mustahil ayakuna mutasifan bil kibar. Kesepuluhnya Allah mustahil ayakuna bil agrab bil af'al awil ahkam. Nah, jadi yang namanya tajali ya ikan Allah kertas tajali ya. Nah, kitanya ada faedah di sini menerangkan tentang sifat ilmunya Allah. Di mana sifat ilmunya Allah itu hubung ta'aluknya mutlak, bisa kepada barang yang wajib, mustahil dan jaiz ya. Kemudian ilmunya Allah itu ditaluknya taluk tanjiji kodim, nggak ada taluk tanjiji hadis dan tidak ada taluk tanjiji sufi kodim, nggak ada ya. Sudah ada faedah nih ya, faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku faedah kang sawiji ya. Lama wis ngadeg sapa rajulun wong lanang ila bisajari mari ibu sajar wahwa hal utawi apa rajul iku ala kursihi ing atas kursine musajar. Jadi ada seorang laki-laki ya berdiri di ibu sajar, berdiri bersama ngaran sama dusun, sama baca kamu dusun siap. Nah ini kadang musajar ini apa rajul ini dia tuh berada di atas kursinya apa tadi dari ibu sajar. Dalam bahasa Inggris diartikan di atas kursi lain. Dalam bahasa Inggris dia istilahnya tuh istilah above ya, bukan on, above ya. Jadi itu apa tuh bukannya nempel di sini atau di sini, di atas sini, above tuh. Kalau lawannya itu apa tuh below, bukan under ya. Nah itu ya. Nah kemudian ini ibu saja kan dia tuh lil wajib ya. Dia kan duduk di kursi sama ke kursi, dia ngajar ya, merek tausiah ke jamaah lil wajib. Ya kerau maca ibu saja tafsir qauli ta'ala ing tafsire dalam ta'ala kula yaumin huwa fi sya'nin ya. Kula yaumin ing dalam sama waktu huwa utawi Allah ikut bisa tetap ing dalam pil tingkah ya. Nah, udah gitu kan lagi ngomong gitu tuh. Yo, kula yaumin huwa fi. Terus ibu saja kan langsung lah. Langsung. Rajul. Si rajul ini apa dia? Bertanya, wakopa lan ngadeg rajul ala ing atasi sri ibu sajar, fakola maka ngedau rajul ya hada hai ibu sajar, pama ing opo perkara yang alun digawe dan damel soporo buka pangeran sino al anak ing dal saiki gitu. Apa jika mah apa yang what is he doing? What is your God Allah doing now? Gitu ya. Saya dengannya, oke ya. Understand? Ya. Ibu saja. Ya. Banyak kan nerangkan gitu tafsir. Nah, orang tanya ya, kurang tanya ya. Ayo, Allah kenal jera. Ayo, Allah kenalnya, kita kenalnya. Pas kata, makanya cicing bisa jawab. Ibu saja tuh bisa nggak jawab. Tadi disebut dusun cicing bayar Bang Tom. Baik ya. Wabata langsung gitu, sembunyi seperti penting bersajar mahmun hale susah. Dari pulang sampai ke rumahnya sampai susah kepuyangannya. Tiap kali itu bisa kumaha aja jawabannya ya. Cerka pagi karena bahaya. Cerka pagi karena bahaya gitu. Lamun cenah mah iya kumaha cara menangkan rangda orang salah tiga. Entar mulai karena bahaya coba ya. Kumaha resep ya. Aku wiridan ha. Paroa maka himpen ya. Ibnu Sajar al Mustafa ing Nabi Muhammad ketika saking kepuyangan sehare dia mimpi dia di dalam tidur bermimpi Nabi
Pas dibinapi Pak Zakar maka menceritakan Ibnu Sajar lahu maring Nabi zalika ing mayab alu rabbuka al anak. Oh, gitu ta. Ya. Nanya, ini Nabi tuh ada orang tuh waktu saya ngaji, ya. Waktu saya ngaji ada yang bertanya. Sedangkan saya itu menerangkan tentang kita apa tadi kulayamin wa pisa'nin. Terus saya nggak bisa jawab, gitu. Nggak bisa jawab, kumaha ya. Kumaha, saya menang Rangga salah 3, yang bisa kena baik. Masalah lantakon Ibnu Sajar ing Nabi bertanya, terus gimana Nabi nih jawabannya saya nggak bisa dikembalinya, iya, gitu tak. Fakola maka ngendikan Nabi rahmat Ibnu Sajar. Jawab Nabi, Ibnu Sajar, inna sa'ila laka al-hadiro. Sesungguhnya wong kang takon laka maring sira iku al-khadiru, Nabi Hidir rena. Nabi Hidir. Orang anjing. Siap. Nabi Hidir eta. Orang nanya. Nanya nama Hidir, pas saya jawab aja. Makanya kawali mah cicing bae. Cicing bae nama lah. Wa innahu ya cek Nabi di wa inna satuhunne rajul ikut saya udu bakal balik rajul engke lamun ngaji deui kalau kamu ngaji lagi dia bakal hadir lagi tuh. Bakal hadir lagi tentang begituan tuh, ya. Waduh, katanya, waduh, kaget. Aduh, kumaha gitu. Apa yang saya perbuat Nabi nih? Jokowi itu, gitu ya. Gitu ya. Meski baik guys, tenang, ya. Don't worry, ya. Jangan khawatir, ya. Don't worry, please be happy, ya. Please be happy. Please bahagia, tenang baik ya. Please be calm, tenang baik. Kesekian pelaku lalu maka memikir siro lahu min rajul tuh Nabi Hidir. Jawab ya syu'unun yudiha walayab tadiha gitu ta diberi bocoran ya. Lamun ceng sidak isbat ira lebaran ya aing jawab heula. Habis sekarang kita bocoran. Oh, baru kan? Udah mah ya, naik ke lebaran ya. Ketubar kira lebaran langsung di nomor rekening. Iya bergerak sebalik. Sebetulnya pahala. Nomor rekening, nomor cantik. Ih, siapa? Itu nyawa pahala payah keluar tibu ira. Sing kalau tahu banyak cerita ya bisa selesai dong. Nah, syu'unun itu piro-piro tingkah. Yudhiha ngedohirakan Allah. Sekarang kalau bahasa imah to show ya. To show ya. Ya. Allah ha insyu'un. Walayab tadiha lan ora ngawiti Allah ha insyu'un. Tuh. Ini sejaman gitu baiklah cenah. Geus pokona teh zaman top bae geus nya. Geus rasieuna. Ya padu ngerendahkan ya. Allah akuat intelektual kaum wa yarfalan wa yutimu namanya Allah al-harina ing intelektual kaum kang meneh. Sebelah bocoran kitu geus ya pokona lebaran mah poe Senin tanggal 30 Maret tah ya. Kemudian pas masuk seneng ya gera-gera belanjanya lebaran ya gitu nang bocoran tapi udah enak yang lain itu ngecatat lamun di Jerman mata kita balik bikin surat resmi coba bikin Ramadan awal Ramadan Jerman kemudian Sawal Ramadan dibere 170 euro ayo 2,5 juta lumayan ya lah bukan puasa mah diberi 1,5 juta lumayan lah ya tapi kan ternyata iya kan pokoknya kia lamun anu mere pahala gede lamun teu mere pelit bukan pelit jeung utuh pahala cuma justru kayak kiai doang
cuma nyusake kaki doang. Jadi kita dijajak kobok ke. Patahmu, nah kan gistahnya datang dari pengajian dari Ibu Sajar ya, ngaji lagi zamannya banyak ya seperti Patsun ya, banyak ini nih Bu ya, coba zaman Patsun begini ini kira pedin pasti seneng lah dia patah maka teko tuh si Rajul ambil hidupnya Ibu Sajar adalah balikaken Rajul atau Nabi Hidir Ibu Sajar asuat ing takon nanya dari Ibu Sajar di komayahnya kembali ke mata dijawab pertanyaan kuah iya coba ini nanya dari yang bisa encan jadi dia semua mesin propos encan segera kata gitu di rumah gitu Tanya Yuk Ibu Sajar, tenang aja, saya udah punya jawabannya, jangan sembarangan, siapa dulu saya gitu ya, gitu aja, siapa dulu dong nih, alumni Tebirangnya Patsun ya, pasti akan membela Banten, membela negara, merawat jagat dan membangun ilmu dan peradaban di wilayah NKRI, lagi itulah, siapa dulu, itulah, jangan coba-coba untuk menghina Banten, berada ke Banten. Pokoknya ada Patsun akan berdiri, ya. Akan baju gitu, ya. Itu. Pas pik 2 mah terpecah belah. Anu gaduh kan henteu, anu gaduh kemenang duit, anu henteu mah. Palsu tuh mah. Nah, udah. Pak Jaba, maka jawab Ibu Sajar, Rajul atau Nabi Hidir bisa dikawan pada mayat al-rabuka al-ana. Nih jawabannya nih, tuh syu'unun yubdiha walayab tadiha gitu tuh. Waduh, wah mantap tuh ya, dapat mantap, bagus itu jawabnya. That's right, your answer ya, that's right, itu benar jawabanmu ya, from my question ya, dari pertanyaan saya ya, oke. Jadi jasakeun. Nah, situ pakola maka mendiko Nabi Hidir lahum Ibu Sajar. Jadi guys, banyak bisa ngejawab ya, jawabannya benar. Cik atuh ya, soli alaman alamaka, soli mata solot siro ya, alaman ing ati wong alamak kang nguruk man kang siro mana kan mana kan diajari ku nabinya berarti rahmatnya jangan Nabi Hidir jangan wali jadi tahu wah siapa diberinya penahabi salawat ya makanya Patsun ge kudu membaca salawat bahwa Patsun kumaha si bari wiridana urang menang ilham ti langitnya terus disusun orang langit bedai yes disusun tidak ilmu palakna tidak ilmu hikmata bila dimana terus urang nyeun lagi berapa penting eta hikmah orang sehat. Guys, bahkan mereka soalkan Nabi kan ngajarin man sholawat, maka kudu ngelawan salawat ya, taksir misalnya apa aksiru alayya wasolati ya, aksiru sholata alayya fa inna sholata nurun fil qabri wa nurun fil jannah wa nurun fil qabri. Eta di kitab Syarh halaman 112 ya. Jadi perbanyak ini dia di kitab Kifatul Aqiyah halaman 17. Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepada Nabi, kepada kudik ya. Karena sesuatu yang kamu baca itu akan menjadi cahaya ketika kamu meninggal. Ditanya ke malaikat mungkar nakir bisa ngejawab jos jadi cahaya. Dan ketika di akhirat nanti mengaliri jembatan siratal mustaqim dari padang mahsyar menuju pintu surga, sesuatu yang dibaca akan jadi cahaya sehingga nanti diantarkan dengan cahaya itu sampai menuju pintu surga. Nah, itu. Kemudian sesuatu yang kamu baca akan jadi juga cahaya nanti surga. Hadis setelah kalau mau baca salawat ya. Itulah.
Tapi kita mengges, mana guys? Baca selawat karena di lobanya. Di situ mah wanson indit bae itu, bae nabi hidirnya. Ingat terus muslian kare kang gancang aglis ya. Gitu orang baheula bah abuya ya. Ieu mah cerita pada 9 mah ya. Ya. Ari jelema mah kan zaman ninggal eta ngimpi nanti istilahnya kapanjina di impian ya. Ada orang henteu. Baheula urang keur masih tirakat dina puasa. Jadi pada 9 mah ya. Urang nyepi di kamarnya. Urang keur kinjen data sekitar jam 10 isuk lah. Tiba-tiba abunya kan meninggal 4 bulan yang lalu ya. Abunya datang. Kan meninggal. Tapi kosong. Urang kaget ya, abuya cici. Urang kan kaku ya. Urang ditiup di urang yo. Betul ku abuya. Itu kan di cuma dijantai banget. Meski itu abuya, ini ta Warsoropa Busrian ya. Urang sadar, bisa gerak. Urang abuya ya. Tapi kan seperti Warsoropa pas gitu dah. Busrian ya. Pas udah ini tah, udah mau ke sajarnya. Ji kemana meureun? Nah. Eta meureunnya. Karak ilhamnya. Yang boga halimuna. Tah, ulah meureun utawi kang perkakang dan karpaken bisu ni kalawan pura-pura tingkah iku al ahwalu tah tasunta. Ya abuya ke ayeuna keur naon bae apa keur mikiran di salah tiga tuh kumaha mengiton. Wa qauluhu lan utawi pangandikane apa tadi? Mustafa Nabi Muhammad ya yudhiha ay yuzhiruha yudhiha iku izatu menampakkan tu show jadi Allah ta jadi Allah tajalinya ya Allah ketajali masalah kemari musibah ditanya segala macam tajalina Allah eta musibah bencana itu tajalina Allah urang kudu bersyukur ulah sialan ente menang dulu. Eta tajalina Allah, eta musibah anu harus kudu disyukuri sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asqiya karya Imam Nu'aim Abu Al-Asbahani pada jilid 9 halaman 373 terbitannya Jalur Pikir Baitul Banan. Nah, kata Imam Zunnun berkata nih al-bala'u milhul mu'min ya wa iza adamul bala'u pas ada haluhu ya jadi musibah bencana nasab anu tak kita terbongkar kudu namanya bersyukur itu dalamnya mukmin Al-bala'u tadi teh. tuh barau jaga gitu harus bersyukur ya urang ya, akhirnya kan bisnis orang baiknya, bukannya ke Shopee, orang bersyukur. Coba dagang rame baik, main HP baik, main iya baik, tidak dikiran, tidak iya. Coba ada iya orang bisa ngelakukan sholat sunat, ya, loba tasakuran lah ya, kawannya. Itu al-bala'u milhul mu'min. Bencana atau musik itu garamnya orang mukmin. Coba orang ngedar sayur, untuk pakai uyah. Enak enggak? Jadi itu nikmatnya kehidupan bencana itu harus disyukuri. Ya. Gimana? Nasa begitu kan malah ngambak siapa? Siapa? Kudu disyukuri. Ya. Wah kena tubuh hilang ya. Situ bari masa turun macan. Saya turun macan. Mulai turun macan mah buas. Mungkin jelema lain gitu. Ayo mah turunan kambing. Dagingnya udah loh. Gitulah. Gitu. Nah, kan? Nah, terus iza ada mulbala lamun teu aya bencana pas ada haluhu rusak kondisi umat. Coba anu ngeunah biasa kana keunahan coba jabatan tinggi apa banyak ya atau banyak kemudian pohon ke Allah ya atau akhirnya sulhotimah coba kan KB kan itibarnya semua sejak dulu sampai 11 semuanya itibar
itibar ya buat kita, termasuk sebuah itibar ya. Nah itu di dalam kitab Tanbihul Muktarin, karena Syekh Abdul Asyari lamun eta wali sakti ya, wali super sakti lamun kita di Kauting Huma eta pendekar super sakti sumahan. Mau dibuka samsu ya eta. Jadi Syekh Abdul Asyari itu di dalam kitab Tanbihul Muktarin halaman 57 ya. Terbitannya itu dari kutub ilmiah dari Lebanon. Imam Hatim Asam ditanya, wahai Hatim Asam, mata yakunu ahaduna ya minal i'tibari fid dunya. Ya. Wahai Hasim, kapankah seseorang itu dikatakan ahli itibar ya, ahli pelajaran di dunia? Maka jawab Imam Asam, idza ra'a kulla syai'in fid dunya akibatuhu ilal kharab wa sahibuhu ila turab. Nah gitu ya. Apa seseorang melihat sesuatu mencelama tadinya boga bisnis harta melimpahnya, kemudian jabatan tinggi ya, istri loba bari galelis para ontak semok ya geus boga opat dicerai deui tambah deui gitu lah. Loba diberi istilah ya mobil Pajero hiji, imah gedong hiji, kemudian istilahnya tuh macam-macam lah, kontrakan 100 gitu ya misalnya. Oh ya. Tapi kan akibat ilahor suatu saat ya dia akan menuju kehancurannya. Lamun misalnya disebut duit alas ya, jangan lalu kebagi kabeh. Ya lalu, coba lamun teboga duit mah jangan lalu kebagian kayaknya anu tayuna Mang Sukron si Imam Badu tadi deketan ke Mang Sukron. Oh, kalau bukan kasus sama bangkrut mbak dijauhan. Eta tebet manusia. Iya, itu memang itu akhirnya bagus dan puguh ya. Itulah, emang tebet manusia itu ya. Kemudian ada 3 tadi kan? Aduh. Tadi oh tuh blank. Akibat ke institusi Krakatau ya. Tadi hah? Misalnya jadi tadi lah. Nah itu akibatnya akan menuju kehancurannya. Sekolah tea, boga penyakit, komplikasi, akhirnya pakai baik. Itu harta ditinggalkan, bahwa itu harus segitu gelisna, semokna, montokna, bohaina ditinggalkan kabeh, jabatan ditinggalkan, ya. Kemudian wasohibuhu yazhabu ilat turab, pelakunya akan kembali ke tanah. Itu ta, mangkana ieu kabeh ya nah, anu ieu ulah pelit-pelit ya, bukan maka itu nggak berbawa ke tanah. Nah, ya, guys. Ya, walayat tadi ayat layat. Kemudian ya, jadi Allah itu ilmu tidak ada daya mimiti nah ibunda Allah sejak diajari ya. Tanzi kodim sebelum kita ke makhluk, Allah itu sudah tahu keadaan kita begini nih ya. Semua musibah, segala sesuatu yang ada di alam semesta, segala sesuatu peristiwa yang ada di alam semesta sejak zaman dulu sekarang dan akan Allah sudah tahu. Karena ilmunya Allah meliputi tadi apa tuh meliputi yang wajib, yang mustahil dan jaiz. Gitu. Jadi itu kan dari pengetahuan Allah. Lah ya jadi ilmu tidak dimimitiannya, tidak ada sabkul jahli ya. Orang man sabkul jahli ya. Kalau pamana kalau maka utawi makna dawan Allah kulaya yamin wa tisyanin wa yamin iku wa waqtin ing dalam sama-sama waktu wa utai Allah ikuti an tetap ing dalam perkara yuzhikan mengedohakan Allah ing amrin ala wifki ilmi ing saya matukan ilmunya Allah. Jadi semua ini sesuai dengan ilmunya Allah diajari. Masalah dasar itu sudah ilmunya Allah diajari, udah diprotes, udah waduh marah jangan perang siapa bloon siapa perang mah zaman kuno, lamun perang mah ngalaman kafir wah harobi keluarkan ilmu di mana ilmu hiji pripai
keluarkan ilmu rawarontek keluarkan ilmu gimnasia kayak 7 aing boga 7 sia gimnasia 7 guru hiji dulu di Karsudin Tanjung boga puasana berat eta terus di loba lagi lah anu di Cirebon gua hiji pripai aing kali puasa ke di tempat Rijang 110 poe puasa di Cai anu mengalir 110 poe tamat pas ke 40 poe bisa sadar ya kan pre di hadapan yang buaya si aing belah gitu kan bener yang bohongan aku yakin buaya asli ngomong si aing bae lah akhirnya mah buaya pindah ke mal pindah ke roti bakar temennya mah kerima buaya konvensional namun akhirnya mah buaya milenial tadi jadi Allah mah tadi tajalin Allah buat mana sebenarnya Allah tah baik sejak zaman dulu ya semasa itu sama aja Allah itu tidak terliput atau disebut penjabat sifat muasalah ya situ wa iradati dan sesuai dengan iradat Allah kehendak Allah masalah nasab ieu rungkad iradat Allah ilmuna Allah masalah Musa di mana iradat ilmuna Allah masalah pemajikan cerai ilmuna Allah lamun urusi misalnya sukuan kawin dengan anu geulis eta ilmuna Allah itulah ya ilman ilmu azat ing dalam azali padabar maka kudu ngangen siro menyimak menyimak sambil mempelajari bari berusaha ngerti nggak nyimak itu bae ya bari dalam dari ngobrol lah gitu oke ya nah segitunya Allah alam soal ya hampura aja masih kayak maklum saya memang ki gayana lamun teu kieu ya tarunduheun terus si Oji mau protes si Oji protes tah ayo kita nanya nah kan itu diterangkan ku aing cari paham kan yang baik lamun cek abunya dusun sejak ku aing bisa terangkan bahasa paham kan yang baik cek abunya dusun siap baheula saya ngaji di Abuya tak Abuyanya kemudian Kidayat pas Abuya tah Hidayat ngomong masalah hadam siang ngomong dari paling masalah hadam siap gitu percis ya dusun siap disebut terang itu paham-paham Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam buku kecil ini ada wirid Sugiharta dari wiridan Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 31 ya Puniki wirid kangge Sugiharta. Ini wiridan dari Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini nanti saya ijazahkan, tapi kita baca hadaratnya dulu supaya barokah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-malaikatil muqarrabin wal qarabin wa syuhada'i salin wa ali kullin wa sahabi kullin wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Summa ila hadrati sayyidatina wa lina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati tabi'in lahum ihsan yaumiddin.
ثم إلى حضرة أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين القراء المخلصين أهل التفسير المحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة مشارق الأرض إلى مغاربها ومن إلى شمالها، ثم إلى حضرة أهل سلسلة القادرية والنقشبندية أهل التراث خصوصا وحضر سلطان الأولياء يوسف عظم كتب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي، وسيد الشيخ معروف القري، وسيد الشيخ سيد السقطي، وسيد الشيخ حسن البصري، وسيد الشيخ جابر الصادق، وسيد الشيخ يوسف الهمداني، وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي، وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي، وسيد الشيخ أحمد خاتم بن عبد الغفار السنبسي، وسيد الشيخ عبد الكريم البندري، وسيد الشيخ أسنوي ترين البندري، وسيد الشيخ عبد المطلب القطواني، وسيد الشيخ علي بن سالم البكاسي، وسيد الشيخ واسع بن نور البندري، وسيد الشيخ محمد أمين الجيلاني اللبناني، وسيد الشيخ محمد إبراهيم حلمي الإسكندري، وسيد الشيخ إلياس البانيومسي، وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم سبيل حضر جميع الأولياء والسلاطين العادلين في نusantara خصوصا إلى الأولياء التسعة وسيد علماء الحجاز وسلطان علماء جاوة الشيخ محمد نواوي التنر البنتني والشيخ محفوظ الترمسي والشيخ خليل البنكلاني والشيخ صالح دارت السمراني والشيخ نور الدين الرامري والشيخ عبد الرؤوف السنكيلي والشيخ عبد الصمد القلمباني والشيخ أسد البنجري والشيخ يوسف المكساري والشيخ عبد الغني بما والشيخ أحمد خطيب المنانكابوي والشيخ شاتبي الغنتوري والشيخ مختار عطارد البغوري والشيخ نواوي منداي البندري والشيخ عبد الله بن عبد القهار البدني والشيخ هاشم بن أشعري الجنباني والشيخ عبد الوهاب بن حسب الله التنبراسي والشيخ بشري سنسوري الدنياري والشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد الجاوي وأصوله وفواه وأهل سلسلة والآخرين لهم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى nanti di ini pengijazahnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian baca waqiah nanti sampai Majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nanti baca doa ini Allahumma ya awwalal awwalin ila akhirih. Nanti diteruskan lagi summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun, terusin sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Nanti baca doa lagi Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izzi min arsyika, terus baca ya hayyu ya qayyum 30, terus baca doa birahmatika astaghits, terus membaca ini apa namanya, lanjutin ayatnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Allahumma yassir li amri wa rizqi wa simni minan nasabi fi talabi wa minal hammi wal bukhli lil khalqi bisababi, terus sampai selesai. Kemudian Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.